Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ageng Eka Purnama Putra dari kelompok 1. Ya, di sini kita diminta dari dosen kami, dosen pengampu yaitu Pak Abdi Pandu untuk membuat program untuk menentukan average waiting time menggunakan algoritma FGFS dengan 10 proses. Nah, di sini yang pertama akan saya jelaskan dulu secara manual. Nah, untuk soal sebagai berikut, dengan soal tentukan average waiting time dengan menggunakan algoritma FGF dengan 10 proses. Nah, di sini ada 10 proses dengan boost time per masing-masing, yaitu dari yang P1, 10, P29, P37, P47, P55, P6, 4, P78, P83, P92, P10, 1. Nah, setelah itu kita buat araf time dengan dimulai dari 0, 10, 19, 26, 33, 38, 42, 50, 53, 55, 56. Nah, kita dengan menentukannya dengan cara dijumlahkan. Jadi 10 tambah 9 seperti itu. Nah, selanjutnya untuk penghitungan manual. Nah, di sini untuk boost time-nya, untuk mencari waiting time-nya, nah, 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Kita ngambilnya dari sini. Nah, kenapa dikurangi 10? Kita ngambilnya dari boost time. Seperti itu. Jadinya 0. Seperti sampai seterusnya dengan 19 dikurangi 9 sama dengan 10. 26 dikurangi 7, 19. 33 dikurangi 7 dengan 26. 38 dikurangi 5, 33. 42 dikurangi 4, 38. 50 dikurangi 8, 42. 53 dikurangi 3, 50, 55 dikurangi 2, 53, 56 dikurangi 1, 55. Dan hasil dari weighting ini semua dijumlahkan dengan total 326. Nah, di sini kita cari average waiting time-nya, yaitu 326 dibagi 10. Ya, yang kita dapatkan average waiting-nya yaitu 32,6. Setelah itu kita di sini juga mencari around time. Nah, dengan cara dari array time-nya ini dijumlahkan semua. Setelah itu dibagi 10. Nah, ini sudah kita jumlahkan dengan total 382. Nah, karena kita ada 10 proses, kita bagi 10 sama dengan 38,2 ya. Untuk penghitungan manualnya seperti itu, untuk programnya akan Baiklah, dijelaskan di teman sini saya. saya akan melanjutkan dari rekan saya tadi yaitu Mas Ageng. Nah, di sini untuk penghitungan secara menggunakan program dan ini sudah dibuat terlebih dahulu programnya. Di sini terdapat eh, ada indeks, ada arif, ada burst. Nah, di sini kemudian ada static void main. Nah, di sini seperti biasanya. Kemudian kita ini console wait. Nah, ini untuk memasukkan jumlah proses. Nanti untuk menampilkan informasi di layar. Kemudian ada console write line. Ya, untuk menampilkan teks dalam satu baris. eh, untuk menampilkan teks dalam satu baris baru. Nah, kemudian ada FCFS. Nah, itu P sama dengan new. Itu untuk input untuk arrival time-nya. Kemudian di sini ada konsol write line itu memasukkan S. Nah, arrival time dari proses yaitu untuk menggunakan loop untuk mengisi masing-masing arrival time. Nah, kemudian ini yang arrival time untuk konsol write arrival time-nya ini fungsinya untuk memasukkan arif tim untuk masing-masing proses. Nah, kemudian input untuk masing-masing burst time-nya yaitu console write line masukkan kemudian S kemudian burst time
dari proses. Ini fungsinya untuk mengisi dari masing-masing berstem nantinya. Kemudian mengganti proses terkecil berdasarkan arif temnya, yaitu for dalam kurung integer i sama dengan 0, i s i plus plus. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan penjelasan coding dari Mas Aji. Codingan selanjutnya adalah membuat fungsi untuk menggambar Gantt chart dengan menggunakan console wetland for integer i seperti ini. Selanjutnya fungsi untuk menunggu unit masing proses sum plus sama dengan p burst. Lalu untuk menghitung waiting time dan turnaround menggunakan fungsi integer waiting time new integer s itu untuk second. Lalu untuk mencari turnaround time masing-masing proses menggunakan for pengulangan for integer sama dengan 1 i kurang dari s second i plus plus. Lalu untuk menampilkan average waiting time, turnaround time. Nah, ini masing-masing waiting time masing-masing proses ditampilkan seperti ini. Selanjutnya untuk mencari turnaround masing-masing seperti tadi. Dan yang terakhir console wetland ini untuk menampilkan jumlah yang didapatkan dari mencari average waiting time dan average turnaround time. Oke, seperti itu codingannya. Selanjutnya hasilnya akan di-run oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari teman saya Mas Yusandi. Di sini saya akan menjalankan program yang telah kami buat sebelumnya. Kita jalankan programnya. Di sini masukkan jumlah proses. Proses kita masukkan 10. Kemudian terdapat perintah untuk memasukkan arif time untuk masing-masing proses. P1 kita isi 0, P2 10, P3 19, P4 26, P5 33, P6 38, P7 42, P8 50, P9 53, dan P10 55. Kita enter. Kemudian kita masukkan burst time masing-masing proses. Di sini P1 burst time-nya 10, P2 9, P3 7, P4 7, P5 5, P6 4, P7 8, P8 3, P9 2, dan P10 1. Lalu kita enter. Nah, di sini ditampilkan Gantt chart-nya dari proses 1 sampai proses 10. Kemudian waiting time masing-masing prosesnya juga ditampilkan. Kemudian average waiting time. Average waiting time-nya ditemukan 32,6. Dan average turnaround time-nya 38,2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.